Baik, selanjutnya, fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Apabila beberapa maslahat berkumpul, berbenturan, yuqaddamul a'la minal masalihi, maka didahulukan yang paling utama maslahatnya. Kemaslahatan di dalam agama Islam itu banyak, bertingkat-tingkat. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini di antara dalil kaidah ini, pernah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu memiliki 73 lebih cabang. Bid'ah itu bilangan 3 sampai 9. Berarti 73 sampai 79. Ya, iman itu kata Nabi memiliki 73 lebih cabang. Cabang iman yang paling tinggi adalah tauhid la ilaha illallah. Dan cabang iman yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada paku kita singkirkan, ada kaca kita, ada sampah ya kita singkirkan, ada bangkai tikus kita singkirkan. Sering juga tuh di jalan ya, ada orang tabrak lari ya, disingkirkan. Nah, itu termasuk cabang apa? Keimanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan sifat malu itu termasuk bagian dari iman. Hadis ini menunjukkan bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Demikian juga kemaslahatan. Kemaslahatan itu bertingkat-tingkat. Dan apabila ya kemaslahatan itu bergabung, berkumpul, tabrakan, ya, maka ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kita bisa menggabung dua-duanya. Ya, contoh, nikah sama ngaji ilmu agama. Nikah itu maslahat apa tidak? Maslahat. Ngaji ilmu agama, maslahat juga. Kalau antum bisa menggabung dua-duanya, nikah kemudian ngaji ilmu agama, maka itu yang dilakukan. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Iya. Ya, ngaji bareng gitu kan, daripada sepeda motornya mubazir ya, kosong ya belakangnya, mendingan apa? Bareng. Itu dua maslahat. Maslahat nikah, maslahat apa? Ngaji ilmu agama. Baik. Keadaan yang kedua, kalau kita nggak bisa menggabung dua-duanya, harus milih salah satunya, maka kata Syekh apa? Pilihlah yang paling besar, maslahat yang paling besar. Ya, dan ini ada tiga keadaan. Pertama, kalau wajib berbenturan dengan wajib, maka pilihlah yang lebih besar. Contoh misalkan apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala sama taat kepada orang tua, sama-sama maslahat. Dan kita harus, kalau bisa digabung dua-duanya itu bagus, tapi masalahnya di sini nggak bisa. Harus milih salah satunya. Mana yang didahulukan? Ketaatan kepada Allah. Makanya dalam surat Luqman Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau keduanya mengajak kamu, nyuruh kamu untuk murtad, untuk syirik kepadaku, maka jangan taati. Dahulukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Baik. Yang kedua, apabila wajib berbenturan dengan sunnah, maka yang didahulukan yang wajib. Salat wajib ketemu salat sunnah, didahulukan salat wajib. Makanya kata Nabi SAW, las idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Apabila sholat sudah diqomati, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang wajib saja.
Jadi antum masuk nih, ya, sudah qomat. Mana yang didahulukan? Ikut sholat wajib atau sholat tahiyatul masjid? Ya, sholat wajib. Nggak perlu sholat sunnah. Bahkan kalau misalkan antum masih pertama, misalkan belum dapat 1 rakaat, kemudian sudah qomat, batalkan sholatnya. Karena sholat wajib lebih utama daripada sholat sunnah. Ya, begitu. Karena di sini berbenturan. Taib. Yang ketiga, kalau sunnah berbenturan dengan sunnah. Kalau sunnah berbenturan dengan sunnah, maka dahulukan sunnah yang lebih utama. Ya. Dan itu memilihnya mana yang lebih utama, ini ada ilmunya. Ada indikasi-indikasinya. Bisa dari tingkatannya, misalkan sholat sunnah rawatib, ya, dibandingkan dengan sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah rawatib lebih utama. Sholat witir dibandingkan dengan sholat sunnah mutlak, sholat witir lebih utama. Ya, taib. Bisa juga dari sisi manfaatnya. Dari sisi apa? Manfaat. Kalau manfaat untuk diri kita pribadi sama manfaat untuk orang banyak, maka yang didahulukan adalah yang manfaatnya lebih banyak. Misalkan kalau saya ngajar, manfaatnya untuk orang lain. Tapi kalau saya ibadah, manfaatnya untuk diri saya pribadi. Maka manfaat ngajar lebih didahulukan karena manfaatnya untuk orang lain. Gitu ya.